Orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Jadi yang tadi disampaikan oleh adik almarhum Dini, jangan khawatir, di sini udah muka singa semua karena melihat apa yang disampaikan hakim. Saya pertama kali baca berita itu, orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol? Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Izin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian Mahkamah Agung dalam hal ini, Bu Rike. Saya kemarin sempat dengar lawyer yang live sama saya itu mau melaporkan ini, mau melaporkan hakim ke KPK, ke polisi, ke jaksa. Udah dilaksanain belum? Sudah berproses Bapak. Hari ini kami sudah ke KY, berlanjut kemudian ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang ke KPK kami sedang membuat analisisnya, segera kami laporkan Pak. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Bu Rike, nalar otak mana yang kita pakai? Iya, nalar mana otak kita yang dipakai? Selanjutnya, untung ada Pak Habib juga punya ekspresi yang sama untuk membangun ini dengan rasa keadilan yang luar biasa. Ini butuhnya kita bawa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak Dasko sebagai pimpinan DPR. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini hakimnya. Yang saya dengar, saya profiling yang bersangkutan katanya nggak pernah memutuskan. Bohong tuh, ternyata banyak putusan bebas yang dilakukan sama ini hakim. Banyak kasus. Cuman kita nggak pikirin kasus yang lalu. Saya akan konsen dengan urusan ini. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih Pak Habib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 beserta kawan-kawan sekalian, keluarga almarhumah dan tim pengacara korban. Yang pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhumah dalam keadaan yang menurut kita sama-sama memprihatinkan. Yang kedua, terkait polemik ketidakadilan yang diterima oleh korban dan keluarga korban, tentunya kami dari DPR akan berkomitmen untuk mengawal dan menuntaskan masalah ini, dan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga yudikatif, kami akan melakukan hal yang terbaik yang akan bisa kami lakukan
dan kami berkomitmen bersama teman-teman di Komisi Hukum ini untuk terus mengawal sehingga korban dan keluarga korban dapat menerima hak dengan seadil-adilnya. Demikian lebih dan kurangnya saya sudah baca ringkasannya semua, mungkin sudah banyak yang dibahas, diulas oleh media, tapi lebih kurangnya bahwa apa yang disampaikan berdasarkan visum, et repertum, dan dakwaan jasa, serta keputusan hakim itu sangat bertolak belakang, dan menurut kita yang orang hukum, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Demikian sedikit dari saya, mudah-mudahan kita semua bisa mengawal perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami juga prihatin dan turut berduka cita kepada keluarga, dan juga terima kasih kepada kuasa hukum. Saya terus terang saja dengan membaca apa yang disampaikan kuasa hukum ini, saya sangat berkeyakinan bahwa masalah-masalah ini terjadi suatu hal yang tidak benar. Wajar kalau Komisi 3 akan melakukan pendalaman dan bekerja sama dengan mitra kerja. Jadi kalau pimpinan, apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan saya tidak akan ulangi lagi. Yang penting semangat Komisi 3 untuk membangun rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini kita lakukan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum ya. Ini bagus sekali bahannya. Dalam waktu singkat kita mampu membaca apa yang sebenarnya. Ya, banyak sekali yang tadi disampaikan, masalah otopsi, masalah foto, dan itu sudah yakinlah kita. Nah, oleh karena kita ingin mendalami dengan mitra kerja kita untuk tadi bagaimana hakim tersebut harus dilakukan suatu pemeriksaan yang adil, yang kita ingin betul bahwa keputusan ini kalau untuk menurut saya dari hasil yang Anda laporkan ini udah tidak masuk di akal gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan kita, Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko Ahmad. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati keluarga dari Saudari Dini, Ibu Rike Diah Pitaloka yang sudah mengawal rekan-rekan ada di dalam sini. Pertama tentu saya sampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita kepada keluarga korban. Yang kedua, karena ini adalah anak dari anggota fraksi PKB, dan kebetulan saya adalah anggota fraksi PKB, anak dari Bapak Edward Tanur, dan fraksi PKB, partai PKB tidak akan pernah mentolerir siapapun anggota DPR RI dari partai PKB sekaligus keluarganya, kita tidak akan pernah mentolerir dan tidak akan pernah memberikan perlindungan. Itu yang pertama. Bahkan saudara Edward Tanur sebagai orang tuanya sudah dinonaktifkan dari partai, juga sekaligus dinonaktifkan dari fraksi dari DPR RI. Sehingga ini menjadi komitmen bagi PKB, tidak akan pernah memberikan pelindungan ataupun toleransi kepada anggota ataupun keluarga korban tersangka. Kemudian yang kedua, saya kira ini putusan yang dilakukan oleh hakim ini sangat janggal sekali. Bahkan tidak ada satupun pasal yang dituntut ini digunakan. Ada pasal 338 tentang pembunuhan. Kemudian ada pasal 351 tentang penganiayaan kemudian mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kemudian ada lagi pasal yang orang dengan tidak sengaja atau telah menghilangkan nyawa seseorang, ini juga tidak digunakan. Sementara dari hasil visum yang tadi dijelaskan, ini jelas-jelas di sana ada unsur penganiayaan. Bahkan tadi dari hasil keterangannya si pelaku ini tidak ada inisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit. Nah, ini menjadi suatu hal yang janggal. Nah, saya kira ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Komisi 3. Yang pertama adalah kita harus menggunakan fungsi pengawasan kita, Pak Ketua. Kita harus meminta kepada MA, kepada KY untuk memeriksa hakim yang memberikan putusan bebas kepada tersangka. Saya yakin pasti di sana ada penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengawal langkah dari JPU untuk melakukan kasasi.
Saya tidak ingin kemudian korban ini mohon maaf meninggal dalam keadaan sia-sia dan tidak mendapatkan keadilan. Sementara keadilan adalah milik kita semuanya, apalagi korban yang hari ini meninggalkan seorang anak, kemudian meninggalkan orang tua yang mungkin dia adalah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, Ketua, saya kira ini kita harus tegas Komisi 3, kita panggil MA, kita panggil KY-nya, kita minta untuk periksa hakimnya. Kalau memang di sana terjadi penyimpangan, pecat hakimnya. Kalau memang kemudian ada pelanggaran pidana, pidanakan hakimnya. Ini tegas. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, yang saya hormati keluarga korban dan semua pendampingnya, termasuk Ibu Rike. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga dengan meninggalnya almarhumah. Tentu ini sebuah kejadian yang tidak mudah diterima oleh keluarga. Kami pun yang mengikuti dari media, mengikuti dari berbagai pemberitaan ini pun juga merasa berat sekali untuk menerima kejadian ini. Yang berikutnya, saya berterima kasih pada pimpinan Komisi 3 yang mengadakan RDPU ini dan kemudian mengundang kami anggota Komisi 3 dan tentunya pada pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko yang telah mengizinkan RDPU ini dilaksanakan pada masa reses. Ini bentuk keprihatinan kami dan perhatian kami semua kepada masyarakat, dalam hal ini adalah keluarga, bagaimana seluruh masyarakat harus menerima keadilan hukum, karena tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemudian keadilan itu sendiri. Di sini tujuan hukum tidak terpenuhi tiga-tiganya. Oleh karena itu, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang mendahului untuk menyampaikan pendapatnya, bahwa ini harus di-follow up, ini harus ditindaklanjuti. Pengawasan kita terhadap mitra-mitra Komisi 3 harus kita tindak lanjuti dan segera kita jelaskan ini persoalan ini dengan sejelas-jelasnya. Yang berikutnya tadi pimpinan ada usulan untuk pencekalan, usulan dari keluarga untuk pencekalan pada tersangka. Saya rasa ini pun juga patut kita terima dan tindak lanjuti, mungkin sebagai salah satu hasil dari RDPU ini yang kemudian bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Pak Santoso, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, kuasa hukum dan keluarga dari almarhum Dini Sera Aprianti serta Bu Rike dan kawan-kawan. Dari apa yang telah disampaikan, saat ini kan di Indonesia ini sudah tren, no viral, no justice. Tapi nyatanya peristiwa yang viral ini tetap tidak diwujudkan juga justice yang harus dilakukan oleh para hakim. Dari kejadian ini menunjukkan bahwa jelas mafia peradilan di Indonesia bukan isapan jempol, tapi ini fakta. Sehingga saya berharap keputusan ini pasti tidak berdiri sendiri. Ada pihak-pihak yang ikut bermain. Itulah nanti yang menjadi tugas fungsi pengawasan Komisi 3 untuk melakukan ini. Di antaranya adalah kita harus mengusulkan kepada Mahkamah Agung melalui Bawas agar memeriksa para hakim di peradilan itu apakah yang diputuskan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan fakta hukum
atau memang terjadi pesanan-pesanan, terjadi unsur mafia peradilan, akhirnya keadilan yang harus diwujudkan diabaikan oleh para hakim. Memang dengan undang-undang bahwa hakim itu memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutuskan sebuah perkara harus kita junjung tinggi. Namun fakta-fakta yang terjadi harusnya juga menjadi landasan hakim untuk memutuskan secara hati nurani dan berkeadilan. Sehingga yang berikutnya setelah kita meminta dari MA melalui Bawasnya agar bekerja secara profesional, kita juga harus meminta kepada Komisi Yudisial yang tadi telah disampaikan oleh Bu Rike, telah memberi juga surat permohonan agar memeriksa para hakim itu. Saya kira kita Komisi 3 juga harus mengingatkan kepada Komisi Yudisial secara resmi agar benar-benar memeriksa yang bersangkutan, dan jika itu terbukti langsung memberi sanksi yang paling akhir, yang paling keras, karena ini telah menyangkut nyawa manusia dan kita lihat pelakunya bebas, sehingga banyak persepsi di publik ternyata hukum ini memang tidak berlaku bagi orang-orang yang memiliki jabatan dan uang. Ini terbukti. Dan jika ini terus kita biarkan, maka keadilan di Indonesia tidak akan bisa dirasakan oleh rakyat-rakyat yang memiliki status sosial yang sangat rendah. Dan saya juga setuju apa yang diusulkan oleh Bu Rike, bahwa ada upaya kita juga untuk melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan. Memang ini akan berurusan juga dengan imigrasi, dan imigrasi juga pasti harus memiliki dasar terhadap yang bersangkutan, apakah boleh atau tidak. Tapi menurut saya dengan kasus seperti ini harus ada extraordinary terhadap institusi negara yang memiliki kewenangan mencekal untuk melakukan ini. Harus ada keberanian. Tapi kalau perlakuan penanganan kasus ini secara datar-datar saja, saya yakin yang bersangkutan akan bebas melenggang meskipun telah melenyapkan nyawa seseorang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ini tidak bisa diurai dan tidak bisa bahwa pelaku menjadi terhukum, mafia peradilan di Indonesia benar-benar ada dan bukan isapan jempol belaka. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dan kami semua tentu berduka cita atas meninggalnya Dini Sera Aprianti. Dan tentu kami berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh keluarga dan juga kuasa hukum dan seluruh masyarakat Indonesia yang bersimpati dengan peristiwa ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, memang ketika rapat ini diketahui oleh sejumlah rekan-rekan media, mereka bertanya, ada apa dengan peristiwa ini dan siapa almarhum itu, sehingga di tengah masa reses Komisi 3 mengundang atau menerima keluarga korban dan kuasa hukum korban. Dan rapat di masa reses itu harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR RI. Kita lihat tadi Wakil Ketua Pak Dasko hadir, itu menunjukkan bahwa rapat ini memang disetujui oleh pimpinan DPR. Dan tentu saja mereka bertanya juga, ya, seberapa penting sebenarnya pertemuan pada hari ini. Saya jawab, karena mereka bilang peristiwa ini juga barangkali terjadi di belahan sudut lainnya, cuma tidak terekspos, ya, dan menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Saya bilang begini,
Sebenarnya karena pelakunya adalah anak seorang anggota DPR yang seharusnya tidak melakukan itu. Dan anggota DPR itu satu gedung dengan kami. Nah, karena itu perlu kami untuk menerima ya keluarga korban, kemudian juga kuasa hukum korban, ya Bu Rike dan koleganya, ya untuk memastikan bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Heru tadi, bahwa meskipun ini terkait dengan seorang anggota DPR, Komisi 3 tetap ingin menindaklanjuti aspirasi keluarga korban. Dan mereka juga bertanya, ya, ada apa semua ini sehingga membuat seorang Ahmad Saroni begitu mengecam keras ya putusan hakim tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kalau kita merujuk kepada pasal 183 KUHP, ya, itu jelas hakim itu ya ketika memutuskan minimal ya sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti. Dan yang kedua, dia berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan perbuatan itu, kan itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hakim kok bisa mati rasa? Ya. Siapa yang ya mengganggu keyakinan dia itu? Siapa yang merobohkan keyakinan hakim itu? Apakah tadi disebut-sebut ada mafia ya yang merobohkan keyakinan hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya. Bahkan visum et repertum itu juga sudah disajikan. Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Nah, itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang. Ya, sehingga kan orang berspekulasi apakah karena dia anak seorang anggota DPR, kan gitu. Kan itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga kemudian dia ya dibebaskan. Ada apa dengan hakim tersebut? Ya, kenapa dia mati rasa? Kenapa keyakinannya itu roboh, bukan goyah, roboh? Ya. Karena kalau merujuk kepada pasal 183 KUHP kita. Dan di 184 itu sudah ada alat-alat bukti ya yang diatur dalam pasal tersebut. Nah, sebenarnya visum et repertum ini juga sangat-sangat membantu hakim sebenarnya. Apalagi kalau kemudian katakanlah ya, kalau misalnya saksi kurang, alat bukti kurang, itu visum itu sangat penting sebenarnya. Dalam kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan di mana korban ya menjadi saksi, itu visum et repertum itu sangat penting sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah mata hakim itu buta? Ya. Buta mata hakim ketika membaca itu. Nah, karena itu sekali lagi apa yang disampaikan ya oleh sejumlah pihak tadi, Pak Habib, Pak Ahmad Saroni, perlu kita tindak lanjuti. Dan saya melihat memang hakim ini sudah keluar dari ya hati nuraninya. Jadi kemanfaatan, kepastian, keadilan itu sudah dicampaknya jauh-jauh ya karena ada hal-hal tertentu. Dan sebenarnya ya kalau kita merujuk kepada kaidah logika itu keyakinan itu ada 3. Mulai dari pengetahuan sehingga dia membuat yakin, penglihatan membuat yakin, dan yang ketiga gabungan antara pengetahuan dan penglihatan membuat dia menjadi yakin, seyakin-yakinnya. Di persidangan kan sudah diperlihatkan semua itu. Ya, sudah diperlihatkan semua itu. Tapi kenapa kemudian ya pengetahuan dan penglihatan itu seperti dikaburkan. Nah, ini yang membuat kita geram, yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga kemudian putusan ini itu menyakiti rasa keadilan masyarakat. Nah, sekali lagi saya sangat berharap apa-apa yang disampaikan tadi bisa kita tindak lanjuti bersama. Dan yang paling terakhir yang kami ingin sampaikan juga, kalau membaca 2 kertas yang disampaikan ini, saya nggak tahu dari mana ini, ya, tapi diserahkan kepada kami. Di sini disebutkan analisis fungsi pengawasan Komisi 3 DPR RI terhadap kasus pidana atas nama Dinin di wilayah kota Surabaya. Di poin kedua, ya, ditulis di sini bahwa dari hasil pendalaman perkara Polrestabes Surabaya diketahui korban dan pelaku pada 3 Oktober 2023 malam berkaraoke bersama teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman alkohol.
Ya bisa jadi pelaku dan korban atau korban saja atau pelaku saya tidak tahu. Tapi terlepas apapun motifnya, apapun latar belakang yang melatar belakangi kejadian itu, maka saya juga berharap kepada rekan-rekan agar inisiasi DPR untuk membentuk larangan minol itu terus kita lanjutkan, karena hari ini mengalami kebuntuan, ya. Karena memang tujuan kita membentuk larangan minuman beralkohol itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol tadi itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa lalu kita benarkan, tidak, tapi apapun latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ini, putusan hakim itu tidak bisa kita benarkan. Ya, putusan hakim tidak bisa kita benarkan. Nah, sekali lagi saya berharap kita semuanya ya bisa membantu harapan keluarga korban menindaklanjuti apa yang mereka inginkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Saya percaya ya Pak Habib, Pak Ahmad Saroni, apalagi Wakil Ketua kami Pak Dasku punya perhatian dalam kasus yang menimpa almarhum Dini Sera Aprianti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini